Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Prequel RHDPK Rumah Hantu di Perkebunan Karet, episode 5. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Seperti tempat-tempat lain, perkebunan karet yang menyeramkan ini ternyata juga memiliki sejarah panjang. Ada kisah suram di belakangnya. Disinilah ketika semuanya berawal. Desa Sindang Hulu 1953. Sebagian limpahan anugerah Tuhan terhampar di salah satu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Terang saja dibilang begitu, karena desa ini wilayahnya subur, sungai besar dengan airnya yang bersih mengalir di batas desa. Udara dan alamnya indah, dikelilingi hutan belantara yang tampak seperti melindungi dari dunia luar. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bukan termasuk desa yang berada di dataran tinggi, tapi udaranya cukup sejuk, walau berada tidak jauh dari bentangan garis khatulistiwa. Sebagian besar penduduknya bekerja dengan bertani atau berkebun, ditunjang dengan tanah subur dan air berlimpah. Hasilnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Hasil tani dan kebun nantinya akan dijual ke kota atau ditukar dengan barang-barang kebutuhan lain yang belum bisa mereka hasilkan sendiri. Desa ini tidak terlalu besar. Penduduknya hanya puluhan kepala keluarga, sehingga mungkin masing-masing orang yang tinggal di situ kenal satu sama lain. Letak satu rumah dengan rumah lain berjarak agak jauh. Masing-masing memiliki halaman luas dengan pepohonan di dalamnya. Letak satu rumah dengan rumah lain berjarak agak jauh. Masing-masing memiliki halaman luas dengan pepohonan di dalamnya. Warganya lebih banyak berjalan kaki kalau bepergian. Tapi kalau jaraknya cukup jauh mereka akan menggunakan sepeda. Gerobak yang ditarik sapi atau kerbau menjadi alat transportasi. Kalau harus membawa barang bawaan cukup banyak, hasil kebun dan tani contohnya. Secara keseluruhan, desa Sindang Hulu ini bisa dibilang desa yang penduduknya hidup damai dan tentram dengan alamnya yang indah. Pada suatu malam, bulan yang sebelumnya menerangi dengan pantulan sinarnya kini tertutup awan kusam. Makanya Yudar memutuskan untuk menyalakan lagi obor di tangan karena suasana jadi gelap total. Rumah-rumah penduduk yang dilintasi hanya kelihatan seperti lukisan hitam. Lampu templok yang biasanya dipasang di teras depan sudah dalam keadaan mati. Sekitar jam 12:30 lewat tengah malam, Yudar sedang dalam perjalanan pulang setelah berkunjung dari rumah Umay, temannya. Sebenarnya, rumah Umay yang letaknya di desa sebelah tidak terlalu jauh dari rumah Yudar. Hanya kira-kira setengah jam bersepeda jaraknya. Tapi karena kebetulan tadi ketika hendak pulang rantai sepedanya putus, terpaksa Yudar harus berjalan kaki. "Ayolah, aku antar saja kau Dar, daripada harus jalan kaki kan?" Sebenarnya Umay sudah menawarkan untuk mengantar pulang dengan berboncengan menggunakan sepedanya. Tapi Yudar tidak mau. Bersikukuh ingin pulang jalan kaki saja. "Tidak apa-apa, Mai. Tenang saja. Lihat, itu bulan bersinar dengan terangnya. Tidak akan gelap di jalan," jawab Yudar menolak tawaran Umay. Begitulah. Akhirnya Yudar benar pulang berjalan kaki meninggalkan sepedanya di rumah Umay. Sepi, sunyi,
Tidak ada suara sama sekali, apalagi di ujung desa. Jalan tanah yang membelah pemukiman sama sekali gelap tanpa penerangan. Hanya cahaya redup malam yang membuat mata jadi terbiasa mengikuti alurnya. Sudah kira-kira setengah jam Yudar berjalan kaki, hanya tinggal beberapa puluh meter lagi sebelum memasuki wilayah hutan. Bukan merupakan hutan yang rindang, tapi cukup membuat sebagian besar penduduk harus berpikir ulang untuk melintasinya ketika hari sudah gelap. Hutan ini lebih banyak berisi pepohonan kapas dan rindang bambu. Akan menimbulkan suara riuh seram ketika bergerak diterpa sepoi angin. Di dalam hutan akan ditemui sungai yang cukup besar. Kalau mau menyeberang harus menaiki jembatan kayu yang melintang di atasnya. Jembatan kayu ini sangat kokoh. Sudah puluhan tahun jadi penghubung dua desa. Dapat dilalui juga oleh gerobak atau kereta yang ditarik kerbau atau sapi. Nah, sungai inilah sebenarnya yang jadi batas antara desa Umbulan Batu, tempat tinggal Umay, dan Sindang Hulu, tempat tinggal Yudar. Menyeka keringat, Yudar menarik nafas panjang lalu menghilanya. Ketika mulai masuk wilayah hutan pada akhirnya, sudah beberapa kali dia memaki diri sendiri dalam hati. Kenapa sampai harus berada di dalam situasi seperti ini? Situasi mencekam dan mulai menakutkan. Berjalan kaki di tengah malam. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak lagi bisa mengubah alur. Jalanan desa yang tadinya melintas di depan rumah-rumah penduduk kini sudah berubah kanan kiri. Hanya terlihat pepohonan rapat menghias keluh malam. Coba untuk mengabaikan sekitar, Yudar terus melangkah. Api dari obor yang dia genggam bergeliat bergoyang tertiup pergerakan angin. Cahayanya menghasilkan bayangan dari objek apapun yang ada di hadapan. Juga tidak ada suara apa-apa. Yudar hanya mendengar gerak kakinya saja yang sedang melangkah. Walau sesekali suara dedaunan kering yang remuk terinjak jadi selingan dalam kesunyian. Pohon kapas dan bambu sekitar yang berdesakan hanya berdiri diam tanpa pergerakan. Ketika sudah berada di tengah-tengah hutan, tiba-tiba Yudar mendengar sesuatu. Ada yang menarik perhatiannya. Dalam keadaan sunyi sepi begini, suara sekecil apapun akan jadi terdengar jelas. Yudar mendengar seperti ada yang bergerak di belakangnya, seperti langkah kaki terseret. Yudar menghentikan langkah, lalu menoleh cepat ke belakang, kemudian mengarahkan cahaya obor untuk menerangi sekitar. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Suara itu juga tiba-tiba menghilang, tidak kedengaran lagi. Ya sudah, Yudar kemudian lanjut berjalan. Tapi tidak bisa dipungkiri, kalau Yudar sudah mulai merasa ada yang aneh, rasa cemas, mulai menemani ketakutan yang sejak tadi sudah timbul tenggelam. Kemudian ternyata senyap hanya sebentar. Suara dari pergerakan misterius di belakang kembali terdengar. Kali ini, Yudar hanya menajamkan pendengaran tanpa melihat langsung. Benar, terdengar seperti ada yang bergerak di belakang. Tapi kali ini bukan suara langkah kaki terseret, melainkan seperti ada yang sedang menerjang pepohonan. Menembus rapatnya hutan, dan jaraknya tidak jauh. Refleks. Sekali lagi, Yudar menoleh ke belakang, memperhatikan sebentar sambil lagi-lagi langkahnya berhenti. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Suara apa itu sebenarnya? Gumam Yudar dalam hati, sambil coba terus memerangi kecemasan. Kemudian, dia mulai lanjut berjalan lagi. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Tapi, semakin Yudar mempercepat langkah, semakin cepat juga pergerakan misterius yang ada di belakang mengikuti. Iya, seperti ada yang mengikuti dari belakang.
Sadar akan hal itu, Yudar semakin cepat berjalan, ketakutan. Nafas mulai tersengal, sambil mati-matian menjaga api obor untuk tetap hidup diterjang tiupan angin. Keringat bercucuran. Langkah Yudar semakin cepat ketika suara di belakang semakin riuh dalam senyap. Aneh, Yudar merasa sepertinya sumber suara itu sudah berpindah tempat. Yang tadinya seperti sejajar dengannya kali ini sepertinya berasal dari atas, di pepohonan. Namun tetap sama, suaranya seperti ada objek yang sedang menembus rapatnya hutan. Entah karena penasaran atau yang tadinya tidak berani, tiba-tiba Yudar menoleh ke belakang lagi untuk melihat dan mencari tahu sumber suara. Sekali lagi, dia mengarahkan cahaya obor ke tempat yang mencurigakan, yaitu di atas pepohonan. Pada saat inilah, akhirnya Yudar melihat sesuatu. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Benar, seperti ada yang sedang menembus rindang pepohonan. Dan benar, suaranya berasal dari atas. Awalnya, Yudar hanya melihat dedaunan bagian atas bergerak seperti ada yang menembus menabrak. Tapi belum kelihatan apa yang membuat begitu, karena cahaya obor tidak sanggup menjangkau. Tapi akhirnya kelihatan ada sesuatu ketika penglihatan sudah mulai terbiasa dalam keremangan. Yudar terpaku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, tersima melihat pemandangan itu. Namun, ketika Yudar masih bergulat dengan keterkejutan, tiba-tiba sosok seram itu bergerak terbang melayang menembus pepohonan, menghasilkan suara persis seperti yang dia dengar sejak tadi. Tersadar, Yudar langsung mengalihkan pandangan, membalikkan badan mengarah kembali menuju pulang. Ketakutan. Sebelumnya, langkah kaki hanya berjalan cepat, kali ini berubah jadi berlari. Mengabaikan pergerakan di belakang yang kembali terdengar, Yudar terus berlari. Di kejauhan, akhirnya Yudar sudah melihat ada jembatan. Jembatan yang melintang di atas sungai besar perbatasan. Semakin cepat dia berlari, karena tidak terlalu jauh dari jembatan akan menemui batas desa Sindanghulu tempat tinggalnya. Nyaris menangis, Yudar sadar kalau sosok misterius di belakangnya terus-terusan bergerak. Yang membuat semakin mencekam, sepertinya bukan hanya satu tapi ada beberapa sosok yang sedang bergerak, berkelebat, mengikuti. Beberapa puluh detik kemudian, akhirnya Yudar sampai juga di jembatan. Aliran air sungai yang tidak terlalu deras, namun tetap masih menimbulkan suara. Tapi walaupun begitu, riuh kelebatan pergerakan seram di belakang masih terdengar. Namun tetap Yudar bergeming, mengabaikan, memilih untuk fokus tetap memperhatikan ke depan. Kemudian, akhirnya kaki mulai melangkah, menginjak badan jembatan yang terbuat dari batang kayu besar. Jembatan ini cukup kokoh. Gerakan melangkah Yudar tidak membuatnya bergerak. Panjangnya sekitar 30 meter, memakan cukup banyak waktu untuk melintasinya. Apalagi di tengah kondisi menakutkan seperti ini semakin terasa lama. Di tengah jembatan, Yudar merasa kalau suara-suara di belakangnya tidak lagi mengikuti, namun tetap kedengaran di kejauhan. Sepertinya mereka tidak ikut menyeberang. Tapi tidak peduli akan hal itu, Yudar terus berjalan cepat menyeberang. Dengan nafas tersengal, akhirnya Yudar sampai juga di seberang. Tidak lagi berlari, langkahnya jadi berjalan pelan, mulai kelelahan. Beberapa meter setelah jembatan, entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba Yudar berhenti lalu menoleh lagi ke belakang. Kemudian, jantungnya kembali berdegup kencang ketika melihat pemandangan yang menyeramkan. Di ujung jembatan, ada berdiri 3 sosok tinggi besar
yang masih saja berbentuk bayangan hitam. Mereka diam, seperti sedang menatap Yudar dari kejauhan, menyeramkan. Beberapa detik lamanya, Yudar terpaku memperhatikan sampai akhirnya tersadar, lalu mulai kembali berlari kencang. Ketika melihat sosok itu tiba-tiba semuanya berkelebat terbang melayang di atas jembatan menyeberangi sungai, menuju ke tempat Yudar tengah berdiri. Yudar terus berlari sambil menangis pelan, sementara sosok seram terdengar masih seperti terus mengikuti. Untunglah, beberapa saat kemudian, di kejauhan sudah mulai terlihat ada rumah penduduk, pertanda kalau batas luar desa Sindanghulu sudah dekat. Tidak berani lagi menoleh ke belakang, Yudar terus berlari kencang. Rumah Yudar dan neneknya terletak tidak jauh dari batas desa, sehingga tidak lama kemudian Yudar sudah sampai di depan pintu rumahnya. "Nek, buka pintu, Nek, Nek, Nek. Cepat, Nek!" Suara Yudar gemetar sambil tangannya terus mengetuk pintu depan. Tidak lama, sang nenek akhirnya membukakan pintu. "Malam sekali kamu pulangnya, Nak." Wajah cemas nenek sangat kelihatan. Iya, Nek. Maaf, tadi sepedaku rusak, jadi terpaksa jalan kaki dari rumah Umay," jawab Yudar, masih berusaha mengatur nafasnya. "Lalu, kenapa kamu tersengal seperti itu? Ya sudah, sana bersih-bersih dulu." Sepertinya neneknya Yudar sudah sedikit mengerti apa yang baru saja cucunya alami. Kelegaan sudah mulai dirasakan Yudar. Di dalam rumah ketakutannya berangsur menghilang, bergegas dia ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa hari sebelumnya, "Nek, katanya semalam ada hantu terbang itu lagi. Kok seram sekali ya, Nek?" Di dapur yang letaknya di belakang rumah, Yudar bertanya kepada neneknya yang sedang berusaha menyalakan api di bawah tungku. "Masa sih? Kamu kata siapa?" jawab sang nenek tanpa menoleh ke arah Yudar. "Pak Ramdan, bapaknya Udin, Nek. Dia pulang mengaji dari musola hampir tengah malam." "Nah, itu bisa jadi peringatan buat kamu. Jangan sering-sering pulang malam. Bertemu hantu terbang itu nanti baru tahu rasa." Sang nenek bilang begitu, sambil terus meniup bawah tungku dengan bambu panjang di tangannya. Begitulah, pada suatu pagi, di satu sudut desa Sindanghulu, terjadi percakapan antara seorang cucu dengan neneknya. Cucu ini bernama Yudar, remaja berumur sekitar 17 tahun, sedangkan sang nenek biasa dipanggil Nenek Sarmi. Sejak kecil, Yudar memang tinggal di rumah neneknya, diasuh dengan penuh kasih sayang setelah ditinggal kedua orang tua. Iya, orang tuanya pergi ketika Yudar masih berumur 4 tahun. Menurut cerita Nenek Sarmi, waktu itu ayah dan ibu Yudar pamit untuk mencari pekerjaan di kota, kemudian menitipkan Yudar kepada neneknya. Tapi setelah hari berganti hari, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, orang tua Yudar tidak pernah kelihatan batang hidungnya lagi. Tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar sama sekali meninggalkan Yudar sebatang kara. Tapi tidak apa-apa, Yudar sudah cukup bahagia tinggal dan diberi kasih sayang oleh neneknya. Walau sesekali dia masih bertanya-tanya kemana gerangan bapak dan ibunya. Tapi memang benar, Nek, katanya hantu terbang itu sudah ada sejak dulu. Yudar masih penasaran. Menurut orang-orang kampung sih begitu, jawab nenek. Nenek pernah melihat hantu itu? Pertanyaan terakhir dari Yudar membuat Nenek Sarmi sejenak diam lalu menghela nafas panjang. Bergulat perasaannya.
Ketika harus memilih bercerita yang sebenarnya atau berkelit berbohong menutupi kebenaran. "Nek, kok diam?" Yudar tidak sabar menunggu jawaban. "Pernah, dulu, sekali, ketika ayah kamu masih kecil." Akhirnya, nenek menjawab dengan jujur perihal peristiwa yang pernah dia alami puluhan tahun yang lalu. "Nah, kenapa nenek tidak pernah cerita?" "Buat apa? Nanti kamu malah ketakutan." "Ah, nenek ini, aku kan pengen tahu bagaimana nenek melihat hantu-hantu itu. Seram tidak, Nek? Bagaimana bentuknya? Benar-benar bisa terbang?" Rentetan pertanyaan langsung keluar dari mulut Yudar. Itu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Nenek Sarmi. "Nanti sajalah ceritanya. Sudah, kamu pergilah ke ladang sana, membajak. Besok nenek mau menanam benih." "Ah, nenek ini bikin aku penasaran saja." Setelah itu, Yudar bangkit dari duduknya lalu melangkah pergi. Menuruti perintah sang nenek, dia lalu mulai bersiap ke ladang untuk mulai membajak sawah. Yudar, anak yang baik. Selama diasuh oleh neneknya, dia tidak pernah membantah, selalu menurut. "Nenek tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya tinggal kamu seorang, Yudar. Jadi, tolong untuk jangan membuat nenek kamu ini kecewa atau bersedih. Harus selalu jadi anak yang baik." Begitu nenek bilang berkali-kali. Intinya, Nenek Sarmi sangat menyayangi cucu satu-satunya ini. Begitu pula sebaliknya, Yudar juga sangat menyayangi neneknya, tidak pernah mau membuat beliau sampai menangis. Jadi, desa terpencil yang tentram ini belakangan digegerkan dengan berita tentang adanya beberapa kejadian aneh. Katanya, beberapa penduduk pernah melihat ada sosok-sosok menyeramkan di beberapa sudut desa. Katanya juga, sosok ini bentuknya seperti manusia yang tinggi besar, namun wajah dan tampilan jelasnya masih misterius, karena selalu terlihat seperti bayangan hitam. Tidak hanya malam hari, beberapa orang juga pernah melihat mereka ketika matahari masih bersinar. Sosoknya kadang hanya diam seperti sedang memperhatikan dari kejauhan. Kadang berkelebat, ada pula yang melihat mereka terbang melayang. Kadang muncul hanya satu sosok, kadang lebih dari satu. Intinya, sosok seram itu sangat menakutkan. Makanya, beberapa waktu belakangan desa Sindanghulu dan desa sebelah yang berdekatan jadi sangat sepi ketika malam datang. Penduduk lebih memilih berdiam di dalam rumah, tidak akan keluar kalau tidak terpaksa. Dan ternyata, menurut warga sepuh yang sudah tinggal di sini puluhan tahun lamanya, kemunculan sosok-sosok seram ini ternyata bukan yang pertama kali. Mereka sudah jadi kisah yang diceritakan lintas generasi secara turun-temurun. Yang menyeramkan lagi, katanya kemunculannya selalu jadi pertanda kalau akan ada rencana besar yang menimpa penduduk desa. Makanya Nenek Sarmi cukup berat untuk menceritakan semuanya kepada Yudar. Dia tidak mau cucunya nanti ketakutan. Lampu kecil berbahan bakar minyak jadi penerangan di ruang tengah. Cahayanya yang redup temaram memberi cukup cahaya bagi penghuni rumah. Yudar sedang asik membersihkan sepedanya, sementara Nenek Sarmi masih sibuk menjahit pakaian yang robek. Beberapa jam setelah makan malam, itulah kegiatan yang sedang dilakukan nenek dan cucu itu di dalam rumah. Sementara malam semakin larut, udara mulai semakin dingin, suasana desa juga sudah sangat sepi. "Sudahlah, Dar, besok lagi. Ini sudah malam. Tidurlah." "Iya, Nek, sebentar lagi." Mungkin kira-kira ketika sudah jam 11, Nenek Sarmi bangkit dari duduknya lalu melangkah ke belakang ke kamar mandi. Sementara Yudar masih saja sibuk mengelap sepedanya di ruang tengah.
Crek, crek, crek. Tiba-tiba terdengar suara seperti itu. Yudar langsung menghentikan kegiatannya, telinga-telinguk dia menajamkan pendengarannya. Crek, crek, crek. Kedengaran lagi. Kali ini suaranya lebih keras seperti sumber suara sudah lebih dekat. Masih sedang kebingungan menerka. Tiba-tiba Yudar sudah melihat neneknya sedang berdiri di pintu ruang tengah. Sudah Yudar, hentikan. Matikan lampu lalu masuk kamar. Nyaris berbisik nenek Sarmi bilang seperti itu. Bergegas, Yudar menuruti perintah neneknya. Yudar menempati kamar depan sementara nenek Sarmi di kamar tengah. Kamar Yudar langsung menghadap halaman rumah yang di depannya sudah mulai jalanan desa. Di kamar, Yudar tidak langsung tertidur. Dia sama sekali tidak merasa ngantuk, bukan tanpa sebab, tapi masih memikirkan tentang suara tadi. Suara yang sebelumnya sudah pernah dia dengar waktu masih kecil. Jadi sebenarnya dia sudah tahu sosok yang menimbulkan suara seram itu. Di atas kasur kapuknya, Yudar merasa kalau malam yang sudah jadi sepi jadi semakin sepi. Tiupan angin di luar terdengar menerpa pepohonan. Desa ini mulai mencekam, entah karena apa. Semakin larut, sudah sedikit lewat tengah malam namun Yudar masih saja terus terjaga. Tiba-tiba terdengar suara lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan memecah kesunyian menambah seram keadaan. Angin yang tadinya bertiup pelan perlahan berubah beranjak jadi agak kencang. Suara pepohonan di luar terdengar keras tertiup. Mulai muncul kecemasan. Yudar sempat berpikir untuk tidur di kamar neneknya saja kalau nanti rasa takutnya tidak terkendali lagi. Ketika suasana semakin mencekam, tiba-tiba Yudar mendengar suara. Kira-kira seperti itu, berdesis dan sepertinya berasal dari luar rumah di jalan desa di depan. Suara apa itu? Yudar bertanya-tanya dalam hati. Terus-terusan terdengar. Yudar semakin penasaran. Tidak lama kemudian, akhirnya Yudar memutuskan untuk mencari tahu, berniat mengintip melihat keadaan dari jendela ruang tengah. Perlahan, Yudar mulai melangkah, membuka pintu kamar menuju ruang tengah. Tapi alangkah terkejutnya Yudar ketika melihat neneknya ada di ruang tengah. Dalam gelap, nenek Sarmi berdiri di dekat jendela, sedang mengintip keluar. "Nek, nenek lagi ngapain?" Suara pelan Yudar memecah sepi. Nenek Sarmi langsung menoleh. "Tidak nak, sudah, sekarang kita tidur yuk. Kamu tidur di kamar nenek saja." Nenek Sarmi bilang begitu sambil berbisik juga sangat pelan. Yudar menurut. Kemudian mereka masuk ke kamar tengah. Pertanyaannya, apa yang sedang nenek Sarmi lakukan di ruang tengah? Apa yang sedang dia lihat di luar? Ternyata sama dengan Yudar. Nenek Sarmi juga mendengar suara-suara menyeramkan itu. Bedanya, beliau langsung mencari tahu dengan mengintip dari jendela ruang tengah. Ketika sedang mengintip keluar itulah, akhirnya nenek Sarmi menyaksikan semuanya. Di depan, beliau melihat beberapa sosok tinggi besar berkelibatan menyusuri jalan. Ada yang berjalan bergerak pelan, ada yang hanya berdiri diam, ada pula yang terbang melayang seperti akan menuju ke suatu tempat. Nenek Sarmi melihat semuanya, semua pemandangan seram di depan rumahnya sebelum Yudar menegurnya.